Masih Bu, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini di rumah atau di sekolah Bapak Ibu? Masih di Saya di sekolah. rumah, Bu. Di sekolah Bu, di kantor. Ada yang di sekolah, di kantor, ada yang di rumah. Bu Tati di rumah. Di rumah, Bu. Sudah pulang. Oh, sudah pulang. Alhamdulillah pulang gasik. Saya juga pas ini nggak ke kampus hari Senin. Jadi bisa on dengan jenengan siang-siang. Kalau besok mungkin sore hari. Ya, gimana tugas ATP-nya? Bisa? Pak Halawi, bisa ya ngajarkan ATP ya Pak Masih Halawi ya? bingung Bu ini. Belum bisa Bu. Masih bingung. Bingungnya di mana? Oke. Ya, pelan-pelan ya nanti kita akan menyiapkan buku sapi dulu ya untuk bukan hari ini. Nah, sebelumnya mari kita awali dulu kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya mau minta maaf dulu sebentar ke panjenengan semua. Kenapa? Karena setelah saya buka tugas jenengan yang pembelajaran, kemarin saya LK-nya hanya sampai B saja ya. A3B saja ya. Iya. Saya baru nyadar setelah saya buka sekolah, ternyata hanya sampai B, padahal harus sampai C. Ada C-nya. Nah, itu ternyata makanya Bapak Ibu nggak mengerjakan sampai C. Nah, itu. Aduh, gimana? Mau tak suruh buat kok ya kasihan ya ini. Oh, sekarang jadwalnya sudah beda. Yang jelas, yang 3C itu tentang lintas elemen ya Bapak Ibu ya. Jadi lintas elemen itu menggabungkan elemen 1 dan elemen 2, 2 dengan 3 gitu dan seterusnya. Ya yang seperti saya sampaikan kemarin biasanya IPA. Jadi IPA itu cenderungnya pakainya lintas elemen. Jadi kan nggak mungkin hanya mengamati saja gitu kan enggak ya. Jadi harus mengamati apa dikaitkan dengan pemahaman IPA-nya kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat mohon maaf saya review yang kemarin dulu sebentar karena ternyata saya tidak memberikan tugas ke panjenengan yang C. Makanya saya kaget pas mau ngoreksi, duh kok sampai B saja. Ternyata saya yang salah Bapak Ibu. Mohon maaf. Sehingga Anda tidak berlatih di lintas elemen, maksud saya seperti itu. Jadi ini kelihatan ya Bapak Ibu ya? Di layar kelihatan Bu. Iya, kelihatan. Ganti baju. Yang ketiga, ini merumuskan lintas elemen. Ini yang kemarin buatan Anda berlatih di sini. Jadi kemarin Anda itu berlatih yang A dan B. Nah, ini yang kemarin sudah Anda kerjakan. Yang C itu, mohon maaf, saya kok tidak memberikan LK-nya, sehingga Anda tidak berlatih. Jadi ini saya kasih aja ya. Ini contoh. Nah, ini Bapak Ibu di LK ini tentang apa niki? Materi apa Bapak Ibu ini? Akidah, akhlak ya. Jadi ini ada elemen yang pertama, elemen akidah, elemen yang kedua tentang akhlak. Nah, bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran lintas elemen? Yaitu kita menggabungkan Bapak Ibu. Coba kita lihat di sini ya. Elemen pertama di sini tentang mampu menganalisis akidah Islam. Gitu ya. Nah, tulis saja di tujuan pembelajarannya, menganalisis akidah Islam. Intinya itu, terus nanti bawahnya dijabarkan sendiri dengan bahasa Anda. Terus lintas elemennya di mana? Kita lihat di sini. Elemen yang kedua apa? Peserta didik mampu memahami dan membiasakan akhlak terpuji. Ini lintas elemen yang kedua. Nah, ini masih dituliskan dalam satu tujuan. Di mana? Coba kita lihat. Tadi ini kan elemen 1 ini ya. Terus
ternyata di sini. Nah, membiasakan akhlak terpuji. Nah, memiliki akhlak terpuji. Ya, jadi maksudnya lintas elemen itu ada 2 elemen atau 3 elemen di satu tujuan pembelajaran. Itu namanya lintas elemen. Jadi kalau IPA bisa jadi gini, umpamanya peserta didik mampu menganalisis proses fotosintesis. Gitu kan? Nah, terus elemen kedua kan keterampilan proses. Ya. Contohnya mengamati. Berarti menganalisis proses fotosintesis dan mengamati proses fotosintesis melalui percobaan di laboratorium. Jadi digabung Bapak Ibu yang namanya lintas elemen itu elemen 1, elemen 2 gitu ya, digabung menjadi satu tujuan pembelajaran. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Ya. Nah, itu kemarin Anda tidak mengerjakan, tapi saya harap Anda Bu, izin sholat dulu jam 1 di sini. Oh, gila. Tapi saya mundurkan jam 12 itu biar sholat dulu tadi Kak Halal. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi meskipun Anda tidak berlatih mengerjakan yang 3C, ya karena itu memang kesalahan saya ngopinya itu tidak sampai C, jadi Anda berlatihnya hanya sampai B. Meskipun tidak berlatih, saya harap Anda bisa jadi menggabungkan elemen 1 dengan elemen 2 dalam satu tujuan pembelajaran. Itu namanya lintas elemen. Gitu, ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait penulisan tujuan pembelajaran yang ketiga? Jadi alternatifnya itu ada 3. Jadi yang pertama kemarin kan langsung menuliskan dari CP, di copy, tinggal dipastekan menjadi tujuan pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua menuliskan dulu kompetensinya apa, terus materi pembelajarannya apa, terus dituliskan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Terus yang ketiga digabungkan, dilintaskan. Jadi elemen 1 dengan elemen 2 dijadikan satu, itu namanya lintas elemen. Dan yang 3C itu sekali lagi Bapak Ibu tidak mengerjakan ya, karena kemarin saya ngopi LK-nya hanya sampai 3B saja. Meskipun tidak berlatih, nanti Bapak Ibu bisa berlatih sendiri ya, dengan memahami contoh yang ada di modul tadi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bu. Ya, sip. Terima kasih Bu Viviani dan semuanya. Nah, sekarang kita lihat ke alur ya. Namanya alur ya, ini yang tadi yang nggak paham itu Pak Halawi, malah Pak Halawi izin sholat tuh gimana? Ya, jadi yang namanya alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya, itu yang di CP itu dituliskannya fase. Jadi tidak detail. Ini yang kelas 1, ini yang kelas 2, ini yang kelas 3, yang kelas 4 itu tidak. Melainkan yang ditulis di situ fase A, fase B, fase C, ngerti ya Bapak Ibu ya. Nah, otomatis kalau tidak ada keterangan yang mana kelas 1, yang mana kelas 2, berarti tugas kita sebagai guru itu berusaha untuk mengurutkan mana ya yang kelas 1. Berarti itu adalah tujuan yang paling pertama. Nah, tujuan dari alur pembelajaran itu adalah mengurutkan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu semua buat kemarin ya. Kemarin kan Anda sudah membuat tujuan pembelajaran nih. Terus Anda tugas hari ini hanya mengurutkan saja Bapak Ibu, tidak perlu membuat lagi karena sudah dibuat kemarin. Nah, diurutkan dari yang paling awal ya.
Nah, kalau bisa dituliskan di sini ada yang dari konkret ke abstrak. Nah, biasanya seperti itu. Atau dituliskan dari yang paling mudah ke yang paling sulit, ngeten ya. Atau di sini ada dari deduktif ke induktif. Jadi banyak cara. Banyak cara untuk bisa menggunakan atau membuat ATP. Nah, biar lebih gampang lagi, Bapak Ibu berpanduan pada buku saja, ya, berpanduan pada buku kalau sudah ada bukunya. Jadi dari kelas 1 itu apa ya materi yang pertama kali diajarkan? Jadi umpamanya IPA gitu nggih. IPA materi yang pertama kali diajarkan di fase B umpamanya ya, di fase B berarti kelas 3 4 ya. Yang pertama itu ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua tentang pembangbiakan makhluk hidup. Yang ketiga tentang adaptasi. Yang keempat tentang proses fotosintesis gitu ya umpamanya. Nah, tapi di tujuan pembelajaran kemungkinan besar itu meloncat-meloncat Bapak Ibu. Meloncat-meloncat. Nah, tujuan Anda membuat ATP itu diurutkan. Jadi biar mempermudah Anda dalam mengajar nantinya. Oh, kelas berarti kalau fase B itu dimulai kelas 3. Lah kelas 3 itu bab pertama apa ya? Nah, jadi Anda lihat di buku, Anda tulis. Nah, jadi caranya seperti ini. Bentar. Nah, ini umpamanya. Nah, ini. Ini kan fase C ya Bapak Ibu ya. Fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 dan kelas 6. Kemarin kan Anda sudah bisa ya menuliskan elemennya apa saja. Capaian pembelajarannya Bapak Ibu tinggal copy saja dari SK-nya. Tujuan pembelajarannya Bapak Ibu sudah menulis ya kan? Nah, terus alurnya itu dikasih nomor-nomor seperti ini Bapak Ibu. 5, arti 5 itu berarti kelas 5. Kalau Bapak Ibu fase B berarti 3.1. Terus nanti ada 4.1 dan seterusnya. Jadi arti nomor di situ menunjukkan kelas ya Bapak Ibu ya. 5 itu kelas 5, 1 itu berarti tujuan pertama yang pertama atau materi pertama yang akan kita ajarkan berarti tentang pengetahuan tentang makanan atau minuman yang halal dan haram dengan baik. Itu. Jadi pertama kali yang akan Anda lakukan ini. Kalau kita lihat di sini di tujuan pembelajarannya itu ini masuk yang nomor berapa ya? Di tujuan pembelajaran berapa? Ini kan nggak sinkron toh Bapak Ibu. Yang di sini kan tentang zakat fitrah. Ya, Bu. Makan halal, haram berarti kan artinya tujuan pembelajaran itu meloncat-meloncat, tidak urut. Nah, makanya kita cari coba makanan halal haram itu di mana? Di 3. Nah, di sini Bapak Ibu. Di TP yang paling bawah pada elemen apa ini? Elemen fikih ibadah. Nah, ya. Ternyata makanan dan minuman halal itu berada pada tujuan pembelajaran paling bawah di elemen ibadah. Nah, terus Anda setelah lihat buku atau Anda berdasarkan kesepakatan bersama dengan para guru, dengan MGMP gitu nggih, atau pertemuan, oh seharusnya itu yang paling nomor 1 itu yang makanan dulu, yang erat dengan kaitan kehidupan anak-anak, jangan zakat fitrah dulu gitu ya. Zakat fitrah itu kan nanti-nanti aja, yang penting ini dulu gitu ya. Jadi bisa lihat di buku atau bisa berdasarkan kesepakatan antar beberapa guru yang satu rumpun mata pelajaran. Boleh, itulah yang namanya merdeka belajar Bapak Ibu. Silahkan Anda bolak-balik mau yang mana itu boleh. Jadi merdeka belajarnya di sini. Ya, jadi kita boleh memilah-milah atau mana dulu ya yang mau kita dahulukan. Prinsipnya tadi dari konkret ke abstrak, dari deduktif ke induktif, atau dari yang paling mudah ke yang sukar. Nah ini kan paling mudah loh. Anak-anak kan sudah nggak asing ya dengan makanan, minuman, halal haram kan nggak asing. Nah makanya di contoh di modul ini pengetahuan tentang makanan dan minuman diajarkan pertama kali.
Makanya ditulis 5.1. Jelas Bapak Ibu? Bu. Ya. Terus setelah anak-anak belajar makan dan minuman halal, lanjut ke 5.2 baru tentang zakat fitrah. Nah ini zakat fitrah yang tujuannya berada di tulisan paling atas, sekarang dituliskan yang nomor. Jelas? Terus tujuan ini kurban, berarti kita tuliskan di mana di contoh ini? Apakah yang nomor 3? Oh iya betul, tentang nomor 3 kurban. Sedangkan yang keempat apa? Oh, yang keempat adalah tentang haji dan umroh. Begitu. Jadi intinya menuliskan kembali tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat, ya. Tapi dengan cara diurutkan, ya, tidak asal mengcopy saja dari tujuan pembelajaran, tapi diurutkan. Mana ya yang mau saya ajarkan dulu seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu Viviani jelas? Jelas Bu, insya Allah. Terima kasih. Bu Umi Latifah jelas? Ibu, Nggih, Pak Helmi. mohon dicontohkan coba yang mapel PKN Bu untuk ATP-nya. Oh, coba punyanya Pak Helmi kayak apa tujuan pembelajarannya? Saya lihat ini di modul ini ada nggak ya yang sepertinya nggak ada Ada yang yang di PKN Bu. Ada? Yang mana? Halaman berapa? Di modul ini. Saya bacakan aja Bu caranya. Yang TP-nya misalnya dengan yang Pekerjaan jenengan, tak coba lihat di pekerjaan jenengan ya. Nggih Bu. Intinya mengurutkan aja kok Pak Helmi. Oh, berarti tidak ada patokan Bu ya dalam mengurutkan itu, misalnya 41, 42 itu kan. Artinya kita yang menganalisanya nanti apakah ini cocok sebagai yang pertama, kedua gitu Bu. Oh, iya. Saya kira saya kira kita harus berpatokan dengan yang ada di buku Bu, maksud saya kan. Ya, kalau bisa ya, kalau bisa berpatokan di buku biar siswanya itu juga bisa memahaminya dengan urut ya, karena ada bukunya, Nah, tapi kalaupun tidak, itu Anda juga diperbolehkan. Jadi seperti di modul itu kan ada ketentuan dalam menyusun ATP, mulai dari yang mudah dulu ke Ini yang Nggih. dari konkret ke abstrak. Jadi Nopo boleh Anda pilih yang mana. Apa paling gampang lihat di buku Bapak. Kalau lihat di buku itu malah lebih pena. Oh, berarti kita yang tentukan gitu. Nggih Bu, paham sudah. Paham ya. Jadi tinggal menuliskan ulang saja sih Pak, tujuan pembelajaran jenengan dituliskan ulang, tapi dikasih nomor. Nah, dikasih nomor, dikasih napa niku jenenge diurutkan. Ya, diurutkan. Cuma dimasukkan anunya Bu nggih. Yang kodenya misalnya untuk yang fase B kan untuk kelas 4 itu, maksud saya di ATP-nya kita masukkan kodenya 41, 42 gitu. Betul, iya betul. Jadi 4 itu artinya kelas 4, ya, Kelasnya, iya. nomor 4 dari kelas 4, TP yang pertama. 4.2 baru kelas 4, TP yang kedua. Oh, nggih. Berarti tidak harus sama dengan yang di anu Bu nggih. Karena saya makin bingung lihat di modul itu. Nah, di modul Ada di modul maksud saya. Enggak, maksud saya ada buku. Ada buku di PKN itu saya lihat dia enggak pakai fase capaian pembelajaran.
dia pakai capaian fase dia kata suruh sana. Capaian fase 4 katanya. Terus beda dia yang geng. Makanya itu saya nanya, saya bingung. Tambah bingung jadinya lihat yang itu. Ya, iya. Kalau banyak referensi kan bingung, Pak. Udah pakai ini aja. Saya mau pakai konsep yang Ibu berikan itu, sudah itu Bu. Artinya kita yang menentukan. Nggih. Mau taruh nomor 1 yang mana, nomor 2, nomor 3 itu udah Bu nggih. Oh, nggih, paham sudah. Siap. Ya, jadi 5 itu kelasnya, 1 nomor urut yang mau diajarkan pertama apa, 5 kelasnya dan seterusnya. Oke Bu, makasih Bu. Oke. Sama-sama Pak. Ini kan tadi kan Pak, ini di tujuan pembelajarannya ini kan TP tentang makanan minuman tuh berada pada TP paling bawah nih Pak. Tetapi menurut yang membuat ATP ini, seharusnya makanan halal haram itu yang karena ini yang konkret dialami oleh siswa, jadi ajarkan dulu gitu. Makanya nomor 1 ajarkan ini dulu, kemudian baru zakat fitrah. Nah yang paling terakhir apa? ATP yang paling terakhir tentang haji aja lah, haji anak mengalami haji ini yang paling terakhir saya ajarkan. Makanya di 5.4 ya. Jadi yang paling konkret yang abstrak dari paling mudah ke yang susah. Saya Alvin. Juga di Merdeka belajarnya di sini. Oke, jelas nih Pak lagi ya. Nggih Bu, jelas sudah. Ya. Oke. Bu Hamri, ini ada pertanyaan? Iya, izin Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Iya Bu, pertanyaannya seperti ini Bu. Saya kan ambil matematika, terus di CP-nya itu ada tentang kelipatan dan FPB. Terus saya lihat di buku untuk di kelas 3 itu dia tidak belajar FPB sama KPK, adanya di kelas 4. Nah, berarti itu nanti masuknya yang 4 titik berapa? Oh, berarti enggak, kalau memang dia tidak ada di kelas 3, berarti kita enggak usah kasih masuk Bu ya? Lah, kan kita mintanya fase Bu, fase bukan kelas. Berarti fase Iya Bu, maksudnya kan 3 dan 4. Iya, maksudnya fase B kan 3 dan 4, terus di CP-nya kan ada kelipatan dengan faktor FPB itu. Tetapi yang saya lihat di bukunya, di kelas 3 nggak ada FPB, Bu. Sedangkan di CP-nya kan ada. Itu CP itu bukan CP kelas 3, tapi CP fase, Bu. Oh iya. CP fase, bukan CP kelas 3. CP fase B. CP fase B itu meliputi kelas 3 dan kelas 4. Nah, makanya kita diminta untuk membuat ATP, mengurutkan mana ya yang kelas 3 materinya apa aja, mana ya yang kelas 4 materinya apa aja. Ngoten, karena CP itu masih loncat-loncat, masih gabungan. Kita nggak tahu itu yang kelas 3 mana, kelas 4 yang mana nggak tahu. Makanya iya, Bu. Tadi kan jadi CP-nya itu CP fase ya Bu ya, bukan CP kelas. Kira tadi Bu, kalau ada di CP situ di setiap fase harus juga ada di setiap kelas. Pemahamannya seperti itu. Oh iya, bukan, iya. Iya Bu. Bukan. Itu CP fase, bisa jadi itu tidak di kelas 3, berarti di kelas 4 pastinya ada. Oh, kalau di K13 ini kayak, kalau di K13 ini kayaknya kayak pemetaan ya Bu ya, mirip dengan pemetaan. Iya. Oh iya. Makasih Bu, itu saja Bu, makasih. Oke, berarti sudah jelas ya Bu Hamriani ya? Iya Bu, insya Allah sudah jelas. Sip, nanti berarti Anda membuat TP dari 3.1 sampai 4.1, 3.1, 3.2 dan seterusnya sampai 4.1, 4.2 dan seterusnya. Itu namanya ATP dalam satu fase ya. Iya, siap Bu, siap.
Sip, bagus. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Bu Hainia, gimana? Udah jelas? Sudah jelas, Bu. Bagus. Oh, satu lagi Bu, ada temuan yang saya dapat Apa? tentang bukunya ini Bu, yang ada buku yang kita kan download di PDF sini, ada di Google. Yang satu tuh di kelas 3 di CP-nya kan sini tentang 10 sampai 10.000 saja. Terus yang buku kami dapatkan itu untuk kelas 3 malah sampai 10 juta. Terus untuk kalau kelas 4 sampai 100 juta sampai triliunan. Masya Allah. Jadi sesuaikan dengan CP-nya aja. Kalau di CP itu tidak sampai juta triliunan ya nggak usah pakai buku itu. Iya, berarti bukunya sekarang belum ada yang paten Bu ya? Yang kelas 3, makanya saya kalau kelas 3 itu masih belum jelas pakai yang mana karena belum Iya, terlaksana yang kan, Bu. Kemenak iya, masih kelas 4 S1 juga Bu, tahun, saya ada lihat. 2 tahun. Kelas 4 matematikanya malah yang ininya sampai 100 juta dengan triliunan untuk nilai tempat. Bahkan lebih dia itu Bu. Oh, gitu ya. Coba nanti Iya. saya carikan ya, Bu. Ya, saya carikan. Kayaknya dulu saya pernah dapat file banyak gitu buku-buku. Coba nanti saya sharekan. Saya cari. Enggak dulu, Bu, kalau udah nanti dapat, saya bukunya udah dapat yang cocok, iya. Maksudnya Oh, saya yang tanya, cocok maksudnya aja. iya, iya Bu. Yang cocok aja buat jenengan, buat anak didik Anda. Jadi Iya, Bu. jika belajar di situ. Jadi disesuaikan dengan karakteristik sekolah, karakteristik siswa, gitu ya. Jadi Iya Bu. tidak harus Itu pakai cuman buku saya itu. dapat temuan saja Bu, jadi Oh, ten ya. iya. Kasih Bu, sudah. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Mbak Briani. Waalaikumsalam. Bu Hania, Pripon, kelas 3 besok ya, mengajarnya tetap di kelas 3 ya nggak apa-apa Ibu nanti. Kalau Bu Hania nyaman di kelas 3 nggak apa-apa. Ya tapi itu tadi mungkin nanti banyak buku referensi yang berbeda-beda. Tapi yang jelas disesuaikan dengan CP-nya ya Bu Hania ya. Saya pakai kelas 4, Bu, karena ada bukunya di sini. Oh, matan. Ya, oke. Saya juga Bu, Ya, saya kelas 5 jadinya. Nggak jadi Oh, kelas 6 Bu. matan. Oh, ya wes kok senyamannya aja. Senyamannya. Senyamannya mau pakai yang mana? Yang penting untuk berlatih Anda. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Bu Irma udah jelas ya? Bu Irma? Oke. Bu Muhayan. Iya Bu. Jelas ya Bu Muhayan ya? Saya iya masalahnya Ya, di Bu. buku kelas 3 kan contohnya Panca Indera Bu. Di kelas 3 di buku tidak ada. Jadi saya langsung ke kelas 4 saja tentang contohnya siklus, simulasi siklus makhluk hidup itu. Seperti Ya berarti yang kelas 3 ya berarti selain materi panca indera bisa jadi itu masuk kelas 3 Bu. iya masuk kelas 3 Bu ya. Tapi di bukunya tidak ada. Buku kelas 3-nya tidak ada. Oh, belum punya buku kelas 3. Sudah ada Bu, tapi dilihat belum, saya lihat tidak ada Bu. Yang ada hanya Nggak ada energi. materinya. Energi. Berarti kelas 3 bukunya mempelajari energi. Ya, iya Bu ya. Selain energi mempelajari apa? Ini apa nih Bu? Apa ini? Tumbuhan fotosintesis. Oh, fotosintesis, energi, terus Oke. tapi di CP-nya ada tuh Bu tentang energi dan tumbuhan? Iya, di CP ada Ibu. Ya berarti itu 3.1, 3.2 Bu. Oh iya Bu ya. Jadi itu 3.1, 3.2. Terus nanti yang alat indera bisa jadi itu 4.1. Oh oke Bu, terima kasih banyak Bu ya. Iya, jadi buatnya satu fase ya Bu, tidak hanya kelas 4 saja ya.
Oh Jadi iya. kelas 3 apa materinya, kelas 4 apa materinya. Berdasarkan CP. Iya, Terus baik. berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Muhayan buat kemarin. Oke, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Baik, izin bertanya Bu. Iya, Bu Viviani. Tadi kan sudah disampaikan Ibu kalau di CP itu kita CP misal ini di kelas 3, misalnya kelas 5 dan 6, 5.1, 6.1. Nah, misal ini kan sudah di elemen tuh Bu, misalnya elemen bilangan, kita buatkan untuk kelas 5 itu ada sampai 5.4. Nah, apakah di elemen berikut, misalnya elemen aljabar, lanjutan dari elemen yang di atas tadi itu Bu, 5.5 atau kita 5.1 lagi Bu? 5.5. Kalau mau Ya. mau meneruskan berarti 5.5. Tapi kalau mau lintas fase, lintas elemen bisa masuk 5.1. Jadi Bu Viviani gabungkan antara elemen yang 1 dengan elemen yang 2, digabungkan bisa masuknya 5.1. Kalau tadi saya urutkan Bu. Urutkan ya berarti dilanjut terus. Lanjutkan terus. itu ya Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Aku luka. Coba lihat sini. Ada boleh tuh. Ini tuh suwe. Makasih Betadine. Suwe. Kegedean. Kita akan kucing. Sudah jelas ya Bu Viviani ya? Siap Ibu, sudah jelas. Oke, sip. Yang lain bagaimana? Sudah jelas? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya berarti artinya sudah jelas. Ya, silakan. Berarti Anda bisa berkreasi ya, napa niku menyusun ATP yang tepat yang mana, yang mau saya ajarkan dulu yang mana dulu ya. Kalau biar tidak bingung lihat buku juga boleh gitu, fleksibel aja, merdeka belajar di situ ya merdekanya. Terus tadi ada yang bertanya Bu, ini tentang alokasi waktu perlu dituliskan atau tidak kan ngoten ya. Berdasarkan info yang terbaru dalam menyusun ATP tidak perlu dituliskan alokasi, jadi cukup elemen CP gitu ya, elemen CP, TP, baru ATP. Iya, gitu aja. Kemarin info ketika kita rapat yang hari Kamis kemarin, itu alokasinya tidak usah dituliskan. Oke, Ibu, lagi sekali Bu. Ya, Pahlawi Pripun? Itu tadi yang untuk semua fase niki Bu kita buat apa satu saja, misalnya saya kan kelas 4. Satu fase. Ya Kelas udah 4, jenengan berarti fase B 3 dan 4. Kelas 4 aja. Fase B Oh, ada kelas 4. Fase B kelas 3 dan kelas 4. kelas 4, fase B. Oh. Oke Bu. Iya, nggak usah semua fase, Pak. Oke. Oke, ada lagi Pak Halawi yang mau ditanyakan? Cukup sudah Bu. Oke, siap. Oke, berarti kalau sudah cukup, saya anggap Bapak Ibu sudah paham dan bisa mengerjakannya dengan baik ya dalam menyusun ATP-nya. Oke, kalau begitu kita cukupkan dulu. Bu Hamriani mau tanya lagi? Enggak Bu, enggak. Oh enggak, saya mau tanya lagi. Ya udah, kalau begitu kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu. Selamat melanjutkan tugasnya. Semoga diberikan kemudahan dan sehat selalu. Amin. Amin. Itu kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.
lain. Saya sebutkan satu-satu hafal. Ya, oke, saya undur diri dulu, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matikan ya. Oke. Bar. Dadah. Waalaikumsalam. Bu Tati sudah selesai kerja, Bu.